Bismillahirrahmanirrahim. Istiqamah di dalam belajar, di dalam mengajar, di dalam berdakwah, di dalam mengamalkan. Mulailah dari sesuatu yang kecil, dari sesuatu yang simpel. Sesuatu yang kecil, sesuatu yang simpel. Sebab at-ta'ah yajurru ba'daha ba'dha. Ketaatan itu saling menarik satu sama lain. Artinya orang ketaatan itu menular. Kalau dia udah ngerjakan satu ketaatan, akan terpanggil untuk menjalankan ketaatan yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Mulai dari sesuatu yang simple dulu, yang mudah, yang bisa kita jalankan. Sebagaimana tadi kita isyaratkan di dalam ucapan kami bahwasanya mulailah perhatian sholat jamaah dan qiyamul lail. Bukan karena peraturan, tetapi karena kemauan dan kesukaan dari dalam hati. Maknanya walaupun diliburkan ataupun nanti ketika pulang ke rumah, tetap dia menganggap bahwasanya bangun malam dan sholat jamaah itu adalah sebagai kebutuhan pokok dia, keperluan dia sehari-hari. Kita di pondok makan, ya kan? Di rumah juga makan juga. Kalau nggak makan sakit, bisa mati. Nah begitu juga menganggap bahwasanya qiyamul lail dan sholat jamaah itu ada sebagai kebutuhan primer. Kalau dia nggak laksanakan itu dia bakalan sakit, imannya bakalan sakit, hatinya bakalan sakit. Sampai dibilang kalau kamu lihat talib ilm nggak sholat jamaah, nggak bangun malam dan tidak sholat jamaah. Ada santri nggak bangun malam, nggak sholat jamaah, fanfud yadaka minhu, cuci tangan dari dia. Jangan taruh harapan. Santri macam begini jangan berharap sama dia, nggak ada harapan jadi orang sukses. Sampai begitu ulama dulu bilangnya. Masya Allah. Nah, mulai dari hal yang simple, sholat jamaah dan qiyamul lail. Kemudian juga berupaya untuk mentargetkan, ayo tentukan waktu untuk murajaah, mengulang pelajaran kita, bisa mengatur, menata waktu dengan benar. Itu dulu tuh sampai di antara para ulama Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman ibn Syekh Abi Bakar bin Salim, waktu dia belajar di Rubat Tarim selama 4 tahun dia belajar. Ketika dia datang dulu tuh bawa kasur sendiri, bawa kasur dari rumahnya ke pondok, digulung. Hari pertama dia nyampe langsung belajar, ikut kelas langsung belajar. Malam dia ngulang pelajaran sampai ketiduran. Kasurnya belum dibuka, ketiduran sambil duduk. Malam pertama. Keesokan harinya udah ikut kegiatan lagi. Malam kedua juga asyik murajaah ngulang pelajaran sampai ketiduran. Enggak sempat buka kasurnya di malam kedua. Berlalu 4 tahun kasurnya belum dibuka. 4 tahun itu kasur belum dibuka-buka. Sibuk. Sampai nggak tahu siapa orang yang tinggal di kamar sebelah kanan dan kamar sebelah kiri. Kenapa? Sebab dia datang ke pondok punya misi. Saya datang bukan mau kenalan. Saya datang mau belajar. Mau nuntut ilmu. Bukan mau main, bukan mau berkawan, bukan mau berteman. Saya datang mau cari ilmunya Rasulullah. Dia punya misi untuk menghafal, untuk nuntut ilmu agama, untuk menghafal, untuk belajar. Nah ini harus kita jalankan. Menghafal, jangan habiskan waktu kita untuk ngobrol, ya. Tapi habiskan waktu kita. Talib ilm, sholat duha. Ada waktu luang, sholat duha. Ada waktu, atur waktu, harus sholat duha. Atur waktu, harus sholat witir. Bukan karena disuruh, karena kemauan dari dalam hati. Begitu. Kemudian juga kejar target hafalan yang sudah diperintahkan sesuai dengan kurikulum. Oh, kurikulum saya udah beres, jadi saya bisa bersantai. Jangan berikan waktu untuk bersantai, walaupun kurikulum kita udah beres. Ada waktu luang 1 jam, 2 jam, gunakan, cari hafalan yang lain. Quran masih banyak yang bisa kita hafalkan, hadis masih banyak yang bisa kita hafalkan.
Hafalkan itu Al-Quran, juz 29, juz 30, surat-surat pendek, surat-surat yang biasa selalu dibaca seperti surat Kahfi, surat Yasin, surat Dukhan, surat Alif Lam Mim Sajdah, surat Al-Waqi'ah. Begitu juga setelah itu langsung memulai daripada surat Al-Baqarah, Al-Imran, dari awal Quran hingga akhir, atau dari juz 28 dan begitu seterusnya. Hafalkan kitab Arba'in Nawawiyah, kemudian juga Syifa'us Sagim, ataupun juga Riyadhus Salihin. Hafalkan daripada kitab-kitab tersebut. Kemudian juga mutun fil fikih seperti Safinatun Najah, Risalatul Jami'ah, kitab Zubad dan semacamnya. Hafalkan itu semuanya. Habiskan, sebab ini masa kita belajar ini cuma sebentaran. Man lam takun lahu bidayah muhrigah, lam takun lahu nihayah musyrigah. Orang kalau di masa mudanya tidak bersemangat, tidak memiliki masa muda yang berapi-api, maka entar dia tidak mencapai puncak yang cemerlang. Mau puncak yang cemerlang, maka mulailah dengan awal yang gigih, yang kuat, yang awal yang semangat. Itu yang terpenting. Mulai dari hal yang simple dan istiqamah menjalankannya, hal tersebut. Kemudian ditambah porsinya sedikit demi sedikit. Dan ketika misalkan dia udah mencapai targetnya, jangan berhenti, lanjut lagi, jangan pernah stop. Orang kalau udah merasa cukup, berarti dia telah kurang. Orang kalau sudah merasa pinter, berarti dia telah bodoh. Jangan pernah berhenti. Walaupun dia udah mencapai keilmuan yang paling tinggi, jangan pernah stop untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Sebagaimana ini yang kita kenal dari guru-guru besar kita, semuanya nggak pernah berhenti belajar, membaca kitab dan menuntut ilmu agama. Dan juga berupaya untuk istiqamah menjalankan hal-hal tersebut. Sebagaimana kita katakan tadi, ketaatan itu saling menarik satu sama lain. Kemudian juga ketika seseorang duduk dengan temannya 2 orang, 3 orang, ya bukalah kitab. Waktu santai, kita zaman dulu tuh waktu santainya nggak kita habiskan buat ngobrol. Waktu santai kita habiskan untuk mengkaji ilmu. Ayo kita murajaah, kita baca kitab, tadarus kitab kuning seperti tadarus Al-Quran. Baca tuh kitab Nasaih Diniyah, seminggu hatam. Kemudian juga berlanjut ke kitab-kitab lain berikutnya, Tanbihul Muqtarin punyanya Syarani, kemudian kitabnya seperti juga Adhkar Nawawiyah, ataupun juga Sahihul Bukhari dan semacamnya. Dibaca tadarus untuk melatih bacaan kita. Kreatif di dalam memikirkan apa kira-kira yang bisa menambah kebaikan bagi kita sekalian.